Ya Allah, ampuni saya. Malam yang terlupakan malam kembali turun perlahan, menutup langit dengan selimut hitam bertabur bintang. Di balik jendela yang berkabut, seorang pria paruh baya duduk termenung. Matanya lelah, punggungnya bersandar pada kursi kayu yang mulai berderit. Ia menatap layar ponsel, menggulir media sosial tanpa arah, mencari sesuatu yang tak ia tahu, ketenangan yang hilang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Di luar, suara jangkrik bersahutan, sementara azan Isya sudah lama berlalu. Namun, hatinya terasa kosong, seperti rumah yang tak lagi dihuni cahaya iman. Ia ingin berdoa, tapi malas menahannya. Ia ingin membuka Al-Quran, tapi genggaman ponsel lebih kuat dari panggilan Allah. Lalu ia berkata lirih dalam hati, "Nanti saja, besok aku mulai lagi." Kata-kata itu seperti bisikan yang manis, tapi mematikan. Karena setiap besok belum tentu datang, dan malam yang kita remehkan bisa jadi malam terakhir dalam catatan takdir. Di langit, bulan menggantung tenang, seolah mengingatkan, berhentilah menunda kebaikan, karena waktu tak pernah menunggu siapapun. Berapa banyak manusia yang tertidur malam ini dan tak pernah lagi membuka mata untuk melihat fajar. Saudaraku, malam yang kita anggap biasa bisa menjadi saksi terakhir hidup kita di dunia. Dan sungguh rugi bila malam itu kita isi dengan kelalaian, bukan dizik. Betapa banyak penyesalan lahir dari satu kalimat. Andai saja tadi aku sempat membaca Al-Ikhlas sebelum tidur. Setiap malam adalah panggilan lembut dari Allah, bukan hanya untuk tidur, tapi untuk kembali, karena bisa jadi malam itu adalah malam terakhirmu di dunia. Surat yang sering diremehkan di tengah kesibukan dunia. Banyak manusia yang hanya membaca Al-Quran saat sempat, 1-2 ayat, sekadar formalitas sebelum tidur. Namun ada satu surat yang begitu ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Surat Al-Ikhlas, surat pendek yang sering kita baca tanpa rasa, tanpa makna, hanya karena cepat selesai. Padahal Rasulullah bersabda, "Apakah salah satu dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Para sahabat pun bertanya, "Siapa yang mampu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Membaca Qul Huwallahu Ahad sama dengan sepertiga Al-Quran." Hatar, Bukhari. Subhanallah, hanya 3 ayat, tapi pahalanya sepertiga kitab Allah yang agung. Namun ironis, karena surat yang begitu mulia, justru sering kita abaikan. Kita bacakan dengan terburu-buru, bahkan tanpa menatap maknanya. Kita ingin cepat sujud, cepat salam, cepat kembali ke dunia yang fana, seolah-olah ayat-ayat Allah hanya sekadar syarat sah, bukan kalimat cinta dari Rob semesta. Setiap kali bibir kita mengucap, "Qul Huwallahu Ahad, Allahus Syamad," itu bukan sekadar bacaan, itu adalah ikrar ketauhidan, pernyataan cinta, dan pengakuan total bahwa Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Namun seringkali, lidah yang sama masih mengeluh kepada makhluk, dan bukan kepada Sang Khalik. Surat ini bukan hanya pengajaran tentang siapa Allah, tapi juga penegasan siapa kita. Kita yang lemah, bergantung, dan selalu butuh Dia. Membaca Al-Ikhlas seharusnya membuat hati tunduk, bukan sekadar menggerakkan bibir, karena makna ahad menembus batas kata. Ia adalah pengakuan bahwa tiada apapun selain Dia yang layak disembah. Pernahkah engkau membaca surat ini dengan air mata, merasakan setiap kalimatnya bukan sebagai hafalan, tapi sebagai bisikan cinta dari Rabb-mu? Sungguh, yang memahami Al-Ikhlas bukan sekadar menghafalnya, tapi yang menghidupkannya dalam setiap napas, setiap keputusan, setiap doa, dan kelak ketika jasad kita telah berbaring dalam tanah dan dunia hanya tinggal kenangan. Surat ini akan menjadi cahaya di alam kubur, karena yang diucapkan dengan ikhlas akan kekal dalam catatan malaikat. Surat kecil ini bisa jadi penyelamat besar di hadapan Allah. Surat Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan pendek untuk menutup salat. Ia adalah inti dari iman, napas tauhid yang menegakkan hati. Dan sungguh, mereka yang membaca dengan cinta akan melihat keajaiban dalam hidupnya.
cahaya dalam gelap di tengah gelapnya malam. Banyak hati yang lebih gelap dari langitnya. Mereka masih terjaga, tapi bukan untuk berzikir. Jari-jarinya menari di layar ponsel, matanya terpaku pada cahaya buatan, sementara hatinya kehilangan cahaya yang sejati, cahaya iman. Padahal, di mushaf itu ada sinar kecil yang bisa menembus gulita. Surat Al-Ikhlas. Surat ini bukan sekadar lafaz yang diucap cepat, melainkan cahaya yang mampu mengusir kegelapan hati. Setiap kali kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, sesungguhnya kita sedang menyalakan pelita di dalam jiwa. Pelita yang menyinari rasa putus asa, rasa takut, dan rasa hampa. Karena di dalam 3 ayat itu terkandung seluruh inti tauhid tentang Allah yang Maha Esa, tempat bergantungnya segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang tiada satupun yang sebanding dengannya. Kalimat-kalimat sederhana, tapi maknanya menembus langit dan bumi. Saat dunia terasa gelap dan penuh tekanan, bacalah Al-Ikhlas dengan perlahan. Rasakan bagaimana setiap ayatnya menenangkan dada. Bagaimana nama Allah meneteskan kesejukan di hati yang gersang. Surat ini bukan hanya bacaan, ia adalah pelukan Allah bagi hati yang resah. Banyak orang mencari cahaya di luar dirinya, dari harta, cinta, hingga pengakuan manusia. Padahal, cahaya itu ada di dalam ayat-ayat Allah. Cukup 1 surat kecil, dan hati yang gelap bisa kembali bercahaya, asalkan dibaca dengan niat yang tulus. Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh, hatiku juga bisa berkarat, dan aku memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari." Jika hati seorang nabi saja butuh dibersihkan, bagaimana dengan kita yang sering lalai? Dan salah satu cara membersihkannya adalah dengan ayat-ayat tauhid seperti Al-Ikhlas. Bayangkan, setiap kali lidahmu mengucapkan Allahu Ahad, gelap di dalam hati mulai retak. Cahaya itu menembus setiap dinding dosa, setiap kabut kesedihan, dan perlahan engkau mulai melihat arah pulang, bukan ke dunia, tapi ke Allah, satu-satunya tempat bergantung. Cahaya sejati bukan berasal dari lampu, layar, atau matahari. Cahaya sejati datang dari kalimat tauhid yang hidup di hati. Dan setiap kali engkau membaca Al-Ikhlas, engkau sedang menyalakan lentera untuk menerangi jalanmu menuju Allah. Tidur yang tak biasa malam semakin larut. Di luar, angin berhembus lembut, membawa suara dedaunan. Sebagian manusia telah terlelap, sebagian lagi masih sibuk mengejar dunia yang tak pernah cukup. Namun, ada sekelompok hamba Allah yang sebelum menutup mata, selalu menutup hari dengan dizikir dan bacaan suci. Mereka mengikuti sunnah kekasih Allah, Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa sebelum tidur, bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu tiupkan ke telapak tangan. Usap seluruh tubuh dari kepala hingga kaki. Itu bukan sekadar ritual. Itu perlindungan dari segala kejahatan yang tak terlihat oleh mata manusia. Bayangkan, di setiap hembusan napas itu, ada doa yang terbang menuju langit. Ada malaikat yang mencatat niat tulus seorang hamba yang ingin tidur dalam perlindungan Robnya. Dan malam itu, seluruh alam menjadi saksi bahwa ia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Rasulullah tidak tidur seperti kebanyakan orang. Beliau tidur dengan niat ibadah. Beliau membaca doa, berzikir, dan berserah diri. Setiap kali mata beliau terpejam, hatinya tetap berzikir. Dan saat bangun, kalimat pertama yang keluar dari lisannya bukan keluhan, melainkan pujian. Alhamdulillahil ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu bandingkan dengan kita, tidur dengan ponsel di tangan. Video tak berhenti diputar. Tanpa wudhu, tanpa doa, tanpa niat mendekat kepada Allah, kita tidur seperti mayat sebelum waktunya, raga diam, tapi hati penuh lalai. Bagaimana mungkin Allah memberi ketenangan kalau bahkan kita tidak menggondong nia sebelum tidur? Tidur yang diawali dengan Al-Ikhlas bukan sekadar istirahat, tapi penyucian jiwa. Surat itu menenangkan hati, membungkus diri dengan tauhid dan cinta kepada Allah, malah menjadi tempat berteduh, bukan pelarian. Dan siapapun yang menutup matanya dengan kalimat tauhid akan dibangunkan dalam naungan rahmat. Sungguh, Rasulullah
mengajarkan cara tidur yang bukan sekadar fisik, tapi cara menyerahkan seluruh jiwa pada Sang Pencipta. Setiap napas menjadi dizikir, setiap detik menjadi amal, dan tidurnya orang beriman lebih berharga dari bangunnya orang yang lalai. Tidur bisa jadi ibadah jika engkau niatkan karena Allah. Dan setiap malam, ada dua jenis manusia, yang tidur untuk melupakan dunia, dan yang tidur untuk mendekat pada Robnya. Maka, pilihlah yang kedua, karena hanya itu yang membuatmu terbangun dalam rahmat, ketika malam itu datang lagi. Tapi malam ini berbeda, lebih sunyi, lebih berat, lebih hening. Di dalam sebuah rumah kecil, seorang lelaki terbaring diam di atas ranjangnya. Tubuhnya masih hangat, tapi ruhnya sudah pergi. Mata yang dulu menatap dunia, kini menatap kekosongan. Malam itu, yang dulu terasa biasa, berubah menjadi malam terakhirnya di dunia. Betapa sering manusia mengira masih punya waktu, mengira masih ada besok untuk bertaubat, masih ada malam berikutnya untuk membaca Al-Ikhlas. Padahal, ajal tak menunggu kesiapan. Ia datang di saat kita merasa paling aman, saat pikiran sibuk dengan dunia, bukan akhirat. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Hatar, Tirmizi. Kematian bukan ancaman, tapi peringatan lembut dari Allah, karena siapa yang mengingatnya akan hidup dengan sadar, dan siapa yang melupakannya akan mati dalam lalai. Bayangkan malam itu datang padamu. Kau hendak memejamkan mata seperti biasa. Tapi kali ini, tak ada pagi setelahnya, tak ada notifikasi, tak ada pekerjaan, hanya sunyi, dan malaikat maut yang menjemput dengan lembut atau dengan tegas. Tergantung bagaimana kau mengisi malam-malam sebelumnya. Jika engkau terbiasa tidur tanpa doa, tanpa dizikir, tanpa Al-Ikhlas, maka kau tidur seperti orang yang lupa arah pulang. Tapi jika setiap malam engkau menutup mata dengan bacaan tauhid, Allah akan menyambutmu dengan kasih-Nya. Maka jangan biarkan malam terakhirmu datang dalam kelalaian di detik terakhir hidup. Segala hal dunia lenyap, rumah, kendaraan, harta, bahkan orang yang kau cintai. Yang tersisa hanyalah amal. Dan di antara amal itu, mungkin ada surat kecil bernama Al-Ikhlas, yang dulu kau baca sebelum tidur, dan kini menjadi cahaya penuntunmu menuju surga. Bayangkan, ruhmu berjalan di jalan yang belum pernah kau lihat. Setiap langkah diterangi cahaya ayat yang pernah kau baca, dan malaikat berkata, "Inilah cahaya dari kalimat tauhid yang engkau ucapkan sebelum tidur." Subhanallah, betapa indahnya akhir mereka yang hidup dengan dizikir dan mati dalam keimanan. Kematian tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu memberi tanda. Hanya saja kita sering tidak peka. Setiap malam adalah latihan kematian kecil. Dan mereka yang membaca Al-Ikhlas sebelum tidur, seakan telah mempersiapkan diri untuk pulang dengan cahaya di hatinya. Keajaiban yang tersembunyi setiap kali lidah mengucapkan Qul huwallahu ahad. Sesungguhnya bukan hanya suara yang terdengar di bumi, tapi malaikat pun menuliskannya di langit. Surat kecil yang sering diabaikan itu menyimpan kekuatan besar. Sebuah keajaiban yang banyak orang menyesal baru mengetahuinya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga." Ahmad, 10 kali saja. Tidak lama, tidak berat, tapi ganjarannya seluas langit dan bumi. Begitu mudah. Tapi hanya mereka yang berhati sadar yang mau melakukannya. Betapa murahnya kasih sayang Allah. Dia memberi surga hanya karena hambanya mau menyebut namanya dengan ikhlas. Tapi manusia sering lebih sibuk menyebut nama manusia lain, memuji makhluk, melupakan Sang Pencipta. Padahal, setiap ucapan ahad adalah pengakuan bahwa kita hanya bergantung kepada Dia yang satu. Surat Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan, tapi perisai. Ia memagari hati dari kesombongan, melindungi jiwa dari rasa takut dan kehilangan. Ketika engkau membaca surat ini dengan penuh kesadaran, seolah ada dinding cahaya yang Allah bangun di sekelilingmu. Berapa banyak orang yang mencari perlindungan pada manusia, pada kekayaan,
pada jabatan, namun tak satu pun mampu menenangkan hati seperti 3 ayat ini. Setiap kalimatnya adalah benteng, setiap hurufnya adalah doa, dan setiap bacaan yang tulus menjadi penjaga tak terlihat dari bala yang datang tanpa suara. Pernahkah engkau merasakan ketika malam terasa berat, tapi setelah membaca Al-Ikhlas, dadamu terasa lapang, matamu basah, dan entah kenapa hati menjadi lebih ringan? Itulah keajaiban tersembunyi. Bukan sihir, bukan kebetulan, tapi pertolongan Allah yang menjawab doa tanpa suara. Al-Ikhlas adalah surat cinta Allah yang paling ringkas, namun paling dalam. Ia bukan hanya mengajarkan tauhid, tapi juga mengajarkan rasa cukup, karena siapa yang mengenal Allah dengan benar tidak akan merasa kurang, tidak akan merasa sendiri. Jangan remehkan surat kecil ini, karena yang kecil di lisan bisa sangat besar di sisi Allah. Bacalah dengan hati, bukan sekadar suara, karena setiap Qul Huwallahu Ahad adalah kunci yang membuka pintu-pintu surga. Ketenangan yang tak terbeli adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dicari dengan popularitas, dan tidak bisa dipaksakan dengan logika. Ketenangan, ia hanya hadir di hati orang yang dekat dengan Allah. Dan salah satu kunci untuk mendapatkannya tersembunyi dalam surat kecil bernama Al-Ikhlas. Berapa banyak orang kaya yang tidak bisa tidur nyenyak? Berapa banyak orang terkenal yang hidupnya penuh gelisah? Mereka punya segalanya, harta, pujian, kekuasaan, tapi hati mereka kosong, resah, dan terus mencari sesuatu yang tak bisa mereka sebut. Sementara seorang hamba sederhana yang setiap malam membaca Al-Ikhlas bisa tidur dalam damai seolah dunia sudah sempurna. Ketika seseorang membaca Qul Huwallahu Ahad dengan kesadaran penuh, seolah ia sedang berkata kepada hatinya, "Cukup, aku punya Allah." Dan hati yang berkata cukup itu adalah hati yang paling kaya di dunia. Ia tidak bergantung pada siapapun selain Robnya. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Ikhlas, maka Allah mencintainya. Bayangkan, dicintai oleh Allah. Tidak ada kehormatan yang lebih tinggi dari itu. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, maka seluruh semesta akan ikut menenangkan langkahnya. Setiap malam, ketika dunia tidur, ada malaikat yang menjaga mereka yang berzikir. Al-Ikhlas menjadi seperti selimut cahaya. Mereka tidur bukan karena lelah, tapi karena damai. Dan ketika bangun, dada mereka terasa ringan, wajahnya berseri, jiwanya tenang. Tidak ada obat yang bisa menenangkan hati secepat ayat yang dibaca dengan iman. Ketenangan bukan datang dari musik, bukan dari hiburan, bukan dari ucapan manusia. Ia datang dari kalimat tauhid yang sederhana namun penuh makna. Dari 3 ayat yang menegaskan, hanya Allah yang satu, tempat bergantung tanpa sekutu. Maka jangan heran jika mereka yang membaca Al-Ikhlas setiap malam punya aura berbeda. Wajahnya lebih lembut, ucapannya lebih bijak, hatinya tidak mudah marah. Karena orang yang hatinya tenang, tak lagi haus pada dunia. Ia hanya ingin dekat dengan Allah. Ketenangan adalah anugerah, bukan pencapaian. Dan siapapun yang ingin mendapatkannya, cukup dekatlah dengan Allah. Mulai dengan 1 surat kecil, Al-Ikhlas, bacalah hayati, dan biarkan ia menetap di hatimu. Karena disitulah surga sesungguhnya bermula. Jangan tunggu nanti setiap malam. Ada satu kalimat yang sering kita ucapkan. Besok aja. Besok, baca Quran. Besok, syalat malam. Besok, mulai berubah. Tapi tahukah kamu, kata besok adalah racun halus yang membuat banyak manusia mati dalam penundaan. Karena setiap besok yang kita tunda, bisa jadi tidak pernah datang. Waktu tidak menunggu, ia berjalan tanpa peduli siapa yang siap dan siapa yang lalai. Kita menunda syalat, menunda taubat, menunda kebaikan, seolah Allah memberi jaminan umur panjang. Padahal, berapa banyak yang tidur malam ini, namun tidak bangun untuk melihat mentari esok pagi? Saudaraku, jika engkau tahu betapa mahalnya 1 malam dalam hidupmu, engkau tak akan menyia-nyiakannya dengan kelalaian. Karena setiap malam yang kau isi dengan dizikir dan bacaan Al-Ikhlas, Allah catat sebagai saksi
di hari pembalasan. Dan setiap malam yang kau isi dengan dosa akan menjadi beban yang menjerat langkahmu di akhirat. Jangan tunggu nanti untuk mendekat pada Allah. Jangan tunggu tua, karena belum tentu kita sampai di sana. Jangan tunggu mapan, karena rezeki bukan tanda keberkahan. Dekatlah sekarang, malam ini, saat hatimu masih bisa menyesal, dan bibirmu masih bisa menyebut nama Nia. Bacalah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, bukan karena ingin cepat selesai, tapi karena ingin pulang dengan tenang. Bacalah bukan hanya dengan suara, tapi dengan hati yang ingin kembali kepada Allah. Sebab malam itu bisa jadi yang terakhir, dan kau tak akan pernah tahu kapan waktunya. Setiap huruf dari Qul Huwallahu Ahad adalah doa, setiap pengulangan adalah perisai, dan setiap orang yang membacanya dengan cinta akan dijaga oleh Allah di dunia dan akhirat. Betapa menyesalnya mereka yang baru tahu keutamaannya ketika semuanya sudah terlambat. Malam ini, sebelum engkau menutup mata, katakan pada hatimu, cukuplah Allah bagiku. Lalu bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Biarkan ayat itu menjadi pelukan terakhir dari Rabb-mu yang selalu menunggumu kembali. Bahkan saat engkau lupa padanya, hidup terlalu singkat untuk menunggu waktu yang tepat. Karena waktu yang tepat adalah sekarang. Bacalah Al-Ikhlas malam ini, karena bisa jadi besok namamu yang disebut di langit bukan sebagai pengingat, tapi sebagai perpisahan.